Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu baik ya. Oke, kami dari mahasiswa STAI Dr. Garis Mutakin Prodi PAI semester 3 kelompok 8 akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Islam yang berjudul Konsep Wahyu dalam Al-Quran. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faisal Mulyana dan rekan saya Teh Pupu Purnama dan rekan saya satu lagi Teh Azkiatun Nisa Azima. Oke, sebelum masuk materi pertama, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Oke, materi pertama akan disampaikan oleh Teh Azkiatun Nisa Azima. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan jasmani beserta rohaniah, amin. Oke, pada kesempatan kali ini insya Allah saya Azkiatun Nisa Azima bersama rekan kelompok akan membahas atau mendiskusikan mata kuliah Filsafat Islam materi konsep wahyu dalam Al-Quran. Sebelum kita lebih dalam mengenal konsep wahyu dalam Al-Quran, maka kita harus mengenal dulu apa itu Al-Quran, apa itu wahyu, dan apa perbedaan dari Al-Quran dan wahyu. Baik, kita mulai kepada pengertian Al-Quran. Ada Al-Quran menurut bahasa, ada pula Al-Quran menurut istilah. Al-Quran menurut bahasa. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Al-Quran menurut istilah. Menurut ulama fuqaha, Al-Quran itu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari awal surah Al-Fatihah sampai dengan akhir surah An-Nas. Sekarang kita akan mengenal apa itu wahyu. Ada makna wahyu secara bahasa, ada pula makna wahyu secara istilah. Makna wahyu secara bahasa. Al-wahyu adalah kata masdar dan materi itu menunjukkan dua pengertian dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh karena itu, maka dikatakan wahyu ialah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditunjukkan kepada orang yang diberitahu tanpa diketahui orang lain. Makna wahyu secara istilah. Wahyu adalah pemberitahuan Tuhan kepada nabinya tentang hukum-hukum Tuhan, berita-berita, dan cerita-cerita dengan cara yang sama tetapi meyakinkan kepada nabi ataupun rasul yang bersangkutan bahwa apa yang diterimanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next adalah perbedaan Al-Quran dan wahyu. Al-Quran penyampaian kepada Rasul secara jelas dan juga bertahap, sedangkan wahyu pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Al-Quran diturunkan pada Nabi ketika terjadi suatu peristiwa, sedangkan wahyu diturunkan pada Nabi tanpa sepengetahuan orang lain. Baik teman-teman, di sini ada sketsa tentang tahap penurunan wahyu Al-Quran. Menurut ulama konvensional,
Terdapat beberapa tahap tentang penurunan wahyu Al-Quran. Tahapannya adalah: pertama, wahyu diturunkan dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah secara spontan ataupun sekaligus, dalam artian tanpa adanya perantara ketika penurunan terjadi. Nah, setelah wahyu sampai di Baitul Izzah, maka dilanjutkan penurunan wahyu tersebut di langit dunia. Nah, sesudah sampai di Baitul Izzah, maka malaikat Jibrilah yang berperan sebagai perantara untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad SAW yang berdurasi selama 23 tahun. Nah, dari tahapan ini, proses terjadinya secara cepat dan tersembunyi. Para ulama konvensional berpendapat bahwa lafaz dan maknanya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu adalah tanzil. Wahyu adalah tanzil atau munajjal diturunkan langsung. Artinya, apa yang diterima Nabi adalah murni sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh. Tidak terkandung di dalamnya penafsiran dan pengalihan bahasa oleh malaikat atau oleh Nabi sendiri. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya sudah berbahasa Arab, bukan dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, teks Al-Quran walau bagaimanapun tidak akan sama dengan teks buatan penyair ataupun jampi-jampi paranormal. Baik teman-teman, selanjutnya adalah jenis-jenis wahyu Allah. Ada wahyu yang dianugerahkan kepada alam yang dikenal dengan sunnatullah, hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta seperti gerak gravitasi. Ada pula wahyu yang dianugerahkan kepada binatang seperti wahyu kepada lebah agar membuat sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan di tempat yang dibangun oleh manusia. Wahyu ini merupakan tabiat naluri. Ada wahyu yang dianugerahkan kepada malaikat. Wahyu ini berfungsi untuk meneguhkan pendirian orang-orang yang beriman. Wahyu yang dianugerahkan kepada manusia yang diturunkan dengan 3 cara. Pertama, wahyu dalam bentuk ide, dalam bentuk gerak atau petunjuk yang dipepaskan atau dibisikkan ke dalam kalbu. Kedua, wahyu dari belakang tirai atau min warai hijab, seperti melalui ruqyah atau impian dan vision atau pandangan yang gaib di balik alam nyata dan ilham. Ketiga, wahyu yang khusus dianugerahkan kepada Nabi atau Rasul Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya, Pupu Purnama, akan memaparkan sedikit materi mengenai konsep wahyu dalam Al-Quran. Nah, kebetulan yang akan saya paparkan adalah pendapat dari seorang tokoh mengenai konsep wahyu dalam Al-Quran. Di sini tokohnya adalah Nasir Hamid Abu Zaid. Nah, siapa sih Nasir Hamid Abu Zaid itu? Nah, Nasir Hamid Abu Zaid adalah tokoh yang dikenal kontroversial karena berbagai pemikirannya yang dinilai menyimpang. Konsep-konsep yang dia bangun berlatar belakang budaya. Nah, bahkan menurutnya dia menyebutkan kalau Al-Quran adalah produk budaya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai pemikiran Nasir Hamid Abu Zaid mengenai konsep wahyu dalam Al-Quran, saya akan memaparkan sedikit, membuka kembali pengertian konsep wahyu Al-Quran secara umum. Konsep wahyu Al-Quran secara umum adalah proses penurunan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril, selanjutnya kepada Nabi Muhammad SAW tanpa ada perubahan seperti itu. Nah, bagaimana dengan konsep wahyu menurut Nasir Hamid Abu Zaid? Berdasarkan tadi yang saya katakan bahwa Nasir Hamid Abu Zaid berkata bahwa Al-Quran adalah produk budaya. Dia berkata seperti itu karena
bahwasannya terdapat perubahan katanya, sehingga Al-Quran menurutnya tidak murni lagi sebagai wahyu ilahi, karena menurutnya Allah memberikan wahyu kepada Jibril dalam bentuk makna. Lalu dengan kemampuan Nabi Muhammad SAW, makna tersebut diubah ke dalam bahasa Arab yang biasa dia sebut dengan spirit wahyu. Alasannya karena telah berubah dari wahyu menjadi teks, sehingga menurutnya Al-Quran disebut sebagai produk budaya, sehingga pendapatnya tersebut banyak yang menentang, ya, seperti itu. Keterkaitan fenomena puisi dan praktek perdukunan dengan jin dalam nalar Arab dan kepercayaan bahwa komunikasi antara manusia dengan jin dapat terjadi menjadi landasan kultural bagi fenomena wahyu itu sendiri. Menurutnya, apabila peradaban Arab tidak memiliki konsep-konsep seperti itu, niscaya fenomena wahyu tidak akan dipahami dari sudut pandang budaya. Gampangnya, bagaimana mungkin bangsa Arab dapat menerima ide tentang seorang malaikat turun dari langit dan menyampaikan wahyu kepada seorang manusia? Pasti dianggap tidak masuk akal. Nah, dari situlah maka Nasir Hamid Abu Zaid mengatakan kalau Al-Quran adalah produk budaya, seperti itu. Menurut Nasir Hamid Abu Zaid, ada 3 cara dalam penyampaian wahyu. Yang pertama adalah wahyu sebagai ilham. Wahyu dalam pengertian sebagaimana yang telah dibicarakan dalam bagian terdahulu, seperti wahyu kepada Ibu Musa dan lebah. Terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 7 yang berbunyi, dan kami ilhamkan atau wahyukan kepada Ibu Musa alaihi salam, susuilah dia. Kemudian terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 68 yang berbunyi, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat ya di depan manusia. Yang kedua adalah berkata di balik tabir. Berkata di balik tabir seperti Allah berbicara kepada Musa alaihi salam di balik tabir pohon, api, dan gunung, seperti terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143, yang intinya ketika itu Musa ingin melihat Allah, maka kata Allah, engkau tidak akan sanggup melihatku, lihatlah gunung itu, jika gunung itu tetap berada di tempatnya, niscaya engkau dapat melihatku. Tapi apa yang terjadi? Ketika Allah menampakkan keagungannya pada gunung itu hancur luluh dan Musa jatuh pingsan. Maka setelah sadar, Musa berkata, Maha suci engkau, aku bertobat dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Yang ketiga adalah wahyu yang disampaikan tidak langsung, yang artinya menurut Nasir Hamid bahwa wahyu yang disampaikan melalui pelantara, yaitu malaikat. Yang menurutnya wahyu menjadi tidak murni lagi, karena Nasir Hamid mengatakan bahwa Al-Quran merupakan produk budaya Arab dan alasan merubah maknanya dari wahyu menjadi teks, seperti itu. Nah, Nasir Hamid Abu Zaid dalam menganalisa teks Al-Quran menggunakan 2 metode. Satu menggunakan studi sastra dan yang kedua adalah hermeneutika. Studi sastra berlatar belakang pendidikan sastra Arabnya, maka beliau berasumsi bahwa Al-Quran adalah produk sastra Arab pada masa itu. Padahal, jika Al-Quran memang produk sastra Arab, bagaimana mungkin masyarakat Arab sendiri tidak paham terhadap bahasa Al-Quran? Meskipun menggunakan lafaz bahasa Arab, namun Al-Quran adalah berbeda. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hermeneutika. Hermeneutika adalah menyamakan metode penafsiran dengan kitab orang Kristen atau Yahudi. Kisah hermeneutika memang menghadapi kontra. Alasan yang mengemuka yakni karena hermeneutika adalah metode yang digunakan oleh kaum Kristen atau Yahudi kala itu untuk menafsirkan Bible. Alasan lainnya yaitu karena jika dilihat dari bentuknya saja, Al-Quran sudah sangat berbeda dengan Bible. Belum lagi mengarah kepada latar belakang kedua kitab tersebut. Hal tersebut yang menjadikan hermeneutika banyak ditolak keberadaannya. Nah, berbeda dengan Nasir Hamid Abu Zaid yang justru merasa metode hermeneutika adalah metode yang cocok untuk dijadikan metode tafsir Al-Quran. Seperti itu.
dari sistem bahasa. Misalnya dalam konteks Al-Quran, kode bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab, dan keberadaan subjek-subjek yang terlibat dalam tindakan komunikasi. Menurut Aksin Wijaya, proses penyampaian pesan Tuhan kepada Nabi Muhammad secara linguistik berjalan melalui dua arah, yaitu Tuhan sebagai pihak yang aktif menyampaikan dan Nabi Muhammad sebagai pihak penerima pertama. Jika dilihat dari sisi semantik, proses penyampaian pesan dari Tuhan kepada Nabi Muhammad mengalami masalah, sebab menurutnya keduanya berada dalam taraf eksistensi yang berbeda. Tuhan berada dalam taraf eksistensi supranatural dan Nabi Muhammad berada dalam taraf eksistensi natural sebagai manusia biasa. Namun menurutnya problem itu bisa teratasi sehingga komunikasi keduanya berjalan dengan lancar dengan syarat: pertama, kesamaan eksistensi antara Tuhan dan manusia, dan yang kedua, penyamaan pada aspek bahasa. Perbedaan taraf antara Tuhan dan Nabi adalah sebuah permasalahan dalam sistem bahasa. Tuhan sebagai eksistensi supranatural yang bersifat goib dan menggunakan bahasa non-ilmiah, sedangkan Nabi Muhammad bersifat natural sebagai manusia biasa dan menggunakan bahasa ilmiah. Oleh sebab itu, harus ada kesamaan eksistensi sehingga terdapat pemahaman bahasa yang sesuai antara bahasa Tuhan dan manusia. Menurut Aksin Wijaya, ada dua bentuk proses penyamaan eksistensi, yaitu pertama, peleburan Nabi Muhammad ke dalam dimensi kemalaikatan. Yang kedua, sebaliknya Tuhan masuk ke dalam dimensi kemanusiaan. Yang pertama, peleburan Nabi Muhammad ke dalam dimensi kemalaikatan, Aksin menyebutnya non-natural atau Nabi Muhammad masuk ke dalam eksistensi gaib, karena menurutnya manusia mempunyai potensi untuk memasuki dunia malaikat sehingga dia bisa memahami komunikasi Tuhan dengan sistem yang biasa digunakan Tuhan. Dan yang kedua, sebaliknya Tuhan masuk ke dalam dimensi kemanusiaan. Dalam istilah Aksin, alam natural yaitu Tuhan masuk ke dalam eksistensi manusia atau alam natural sehingga Tuhan melakukan komunikasi dengan sistem bahasa manusia. Dengan menjadikan pendekatan linguistik struktural sebagai dasar pijakannya, maka Aksin Wijaya berkesimpulan bahwa penyampaian pesan Tuhan kepada Nabi Muhammad bersifat langsung tanpa melalui perantara. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang konsep wahyu dalam Al-Quran. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua ya. Dan mudah-mudahan bisa jadi referensi buat pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.